Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak soleh solehah? Tetap semangat, harus semangat ya, menjaga kesehatan ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar itu harus semangat, walaupun belajar itu sulit ya, tapi harus semangat, terus semangat ya. Nah, pembelajaran kali ini subtema beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C, menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang D, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti anak-anak ya memahami yang C, menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perilaku yang mencerminkan ya, itu yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk SD atau MI kelas 4 semester 2. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak sebelum belajar untuk diawali dengan doa. Sesudah belajar juga diakhiri dengan berdoa. Nah, ini ya, yang saya menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, kita wajib percaya kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan malaikat telah diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Nah itu ya, kita wajib percaya ya, wajib percaya kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya. Nah, berikut adalah cara menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, nomor 1. Bahwasanya kita harus tahu ya, nah, pasti bahwa setiap saat kita takut ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita ya. Jadi kita melakukan apapun, baik itu perbuatan baik, perbuatan buruk, itu ada yang mencatat ya, Raqib Atid ya, malaikat Raqib dan malaikat Atid itu ya, yang mencatat perilaku kita ya. Nah, kita itu harus benar-benar, perilaku kita itu harus dijaga, harus bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sholat dan lain-lain. 3. Melatih diri untuk senantiasa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Nah, itu ya. Nah, kita melatih diri senantiasa bertanggung jawab, berperilaku baik, kita pun bertanggung jawab ya. Itu berperilaku perbuatan kita ya. Apabila kita salah melakukan sesuatu ya, kita harus bertanggung jawab ya, itu karena ada malaikat yang mencatat. Kalau kita salah tidak bertanggung jawab, maka kita, perilaku kita itu dicoret ya, dicatat ya sama malaikat ya. Nah itu sama malaikat Atid ya, mencatat amal baik dan amal buruk ya. Itu mendorong manusia untuk berperilaku ya, berperilaku disiplin itu ya. Nah itu maksudnya misalnya
ada sholat tepat waktu, contohnya itu ya, sholat tepat waktu, jangan telat ya, itu berperilaku disiplin. Misalnya di sekolah, anak-anak berangkat sekolah waktu apa, tepat waktu ya, itu, dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, anak-anak memahami ya, yang tadi dari awal sampai setengah ini kalian memahami agar kalian paham ya, sedikit demi sedikit ya, paham. Lanjut, enak ya. Manusia dapat mengambil suri tauladan dari sifat-sifat yang dimiliki malaikat. 6. Lebih berhati-hati dan jujur dalam semua tindakan dan perbuatannya. 7. Banyak mengingat kematian. Nomor 5 itu ya, manusia dapat mengambil suri tauladan dari sifat-sifat yang dimiliki malaikat. Sifat-sifatnya ya, malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu bertasbih, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Nah, kita dapat mengambil suri tauladannya ya. Kita sebagai manusia ya, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap saat misalnya ya, malaikat itu kan setiap saat itu selalu berzikir ya, kita terus ya mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat misalnya. Terus yang lainnya lagi dalam ibadah lagi di bulan Ramadan misalnya puasa ya, anak-anak misalnya belum kuat puasa ya, puasa sedikit demi sedikit ya, puasa sampai selesai ya, dari saat tanggal 1 sampai tanggal 30 puasa itu ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih berhati-hati dan jujur dalam semua tindakan dan perbuatannya, itu tadi ya, jujur dalam berkata, dalam bersikap, karena ada yang mencatat, ada yang mengetahui, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga ya, itu malaikat yang mencatat ya amal kita, perbuatan kita. Terus itu 7, banyak mengingat kematian. Nah itu, jadi kita ketika kita melihat orang yang meninggal, kita itu harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ingat ya, yang meyakini iman kita kepada malaikat ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada yang mencabut ya, malaikat Israil ya, yang mencabut nyawa. Aku harus taat kepada Allah. Aku harus selalu beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya. Kita itu harus ingat seperti itu, bahwasanya kita itu akan mati, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan kita ya, akan ditimbang di sana ya, di yaumil kiamah. Lanjut 8 ya, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menuntut ilmu, mengunjungi karib ya, atau kerabat, saudara, tetangga ya, tetangga kalian, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Misalnya itu ya, menurut ilmu itu yang menurut ilmu itu kita didoakan oleh malaikat ya, bahwasanya kita akan dimudahkan. Yang pertama ya, yang memudahkan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga didoakan ya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, yang memudahkan, memberikan kita ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya juga berlakunya ya, didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mengunjungi karib, kerabat, saudara kalian ya, tidur dalam keadaan suci kalian misalnya itu ya, tidur ya dalam keadaan suci, kalian berwudu terus tidur. Misalnya sesudah sholat isya belum batal misalnya ya, belum batal ya, itu ya tidur tidak apa-apa. Sesudah sholat isya wudunya masih suci, belum batal, tidur, itu juga tidur dalam keadaan suci. Atau kalian misalnya sudah sholat isya batal ya, terus wudu lagi ya, terus tidur, itu dalam keadaan suci ya. Itu seperti itu, jadi kita dijaga ya.
itu memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah ya. Jika anak-anak itu dalam sholat berjamaah di depan ya, kalau udah di depan penuh ya di belakangnya, yang penting merapat ya. Nah di soft ya. Terus dipahami ya, agar anak-anak paham tadi ya materi-materinya ya. Ini sebelum lanjut ke yang D. Yang D ini ya, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Suka bersedekah dan membantu orang lain yang kesusahan dengan hati yang ikhlas. Nah itu perbuatan itu ya, kita membantu orang lain ketika orang lain kesusahan dengan hati yang ikhlas, kita akan dicatat oleh malaikat raqib atid ya. Itu ya yang mencatat amal baik atau amal buruk. Oh amal ini bersedekah dicatat amal baik itu ya. Nah, membantu orang lain amal baik ya. Pokoknya kita jangan melakukan amal buruk. Kalau amal buruk nanti dicatat amal buruk itu ya. Nah, nomor 2, melaksanakan sholat tepat waktu. Itu tadi ya, disiplin juga itu. Tepat waktu, disiplin. Oh ya ini udah waktu asar, sholatlah. Misalnya di tempat kalian waktu asar jam 3:30 atau jam 3 atau jam 3:15, tepat waktu. Itu disiplin. Nah, rajin mengaji dan tidak terlambat sekolah ya. Rajin mengaji. Nah itu ya, itu juga kebaikan ya. Tidak terlambat sekolah, kedisiplinan ya, mencerminkan iman kepada malaikat ya. Itu jadi kita dengan kita rajin mengaji itu perbuatan yang baik, sangat baik, akan dicatat ya, bahwasanya kita mengimani malaikat ya. Oh iya, ada malaikat raqib atid yang mencatat kita. Nah kan seperti itu, ada yang mencatat perbuatan kita. Nah, aku harus mengaji lah, harus semangat mengaji, mendapatkan pahala yang banyak ya. Nah itu ya, mendapatkan kemudahan di dalam mengaji, di dalam belajar. 4, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, berperilaku baik kepada orang tua, berperilaku baik kepada guru ya. Itu ya, jangan bilang yang kasar-kasar dengan orang tua, jangan bilang kasar dengan guru ya. 5, melaksanakan tugas dari guru. Kalian melaksanakan ya. Nah, itu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu takwa kepada Allah, selalu beriman ya, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya. Nah jadi kita di dalam mencerminkan iman kepada malaikat, misalnya melaksanakan tugas dari guru ya, kalian ketika diperintahkan oleh guru mengerjakan tugas, kalian mengerjakan tugas seperti itu ya, yang mencerminkan. Terus dipahami ya, karena anak-anak paham ya, atau sedikit demi sedikit ya, agar paham. 6, menghargai dan tidak menghina teman. 7, tidak pilih kasih dalam berteman. 8, menjenguk teman yang sakit dan mendoakan. 9, mengunjungi saudara atau tetangga. 10, berperilaku jujur dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Itu tadi ya, kita perbuatan kita baik, perbuatan kita buruk itu ya, itu semua dicatat ya. Semua perbuatan baik juga dicatat, perbuatan buruk juga dicatat. Besok di sana ada balasannya ya. Nah itu perbuatan baik, oh ini baik, nah, baik balasannya. Ini buruk, ada balasannya ya. Jadi kita pelajaran untuk kita mencerminkan dalam keimanan ya, kita dalam keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berperilaku baik, menolong ya, memberikan bantuan dengan hati yang ikhlas ya, menghargai dan tidak menghina teman. Kita mencaci maki teman, misalnya anak-anak itu menghina temannya misalnya, itu dicatat itu ya.
bersahabat buruk ya. Nah, menjenguk teman yang sakit itu perilaku yang baik. Nah, dan mendoakan apalagi sangat baik. Ya, mengunjungi saudara dan tetangga, silaturahim itu sangat baik, mempererat ya, itu ya, mempererat. Berperilaku jujur dalam dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang terpuji, melakukan perbuatan yang terpuji, yang baik-baik, menolong, membantu ya, sopan, patuh kepada orang tua, membantu orang tua, membantu guru, membantu orang lain, itu ya, itu termasuk perilaku terpuji. Berperilaku jujur, mengucapnya jujur, tidak bohong, itu ya, itu juga dicatat ya, bohong ya dicatat, jujur ya dicatat. Nah, itu. Demikian pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini belajar harus semangat. Anak-anak memahami materinya, pahami ya. Punya buku, dibuka bukunya, tanya kepada guru, tanya kepada ustadz-ustadzah ya, biar paham, biar lebih paham. Nah, sebelum selesai belajar, marilah kita berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya, sebelum belajar, sesudah belajar, untuk berdoa agar ilmu mudah masuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kali ini telah selesai. Anak-anak memahami materinya, pahami videonya ya, pahami materi di dalam video ini ya. Punya buku, kalau punya buku, dibuka bukunya, tanyakan kepada ustadz-ustadzah, tanyakan kepada guru-guru kalian ya, biar paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.